Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Kita lihat sama-sama ceritanya kali ini apa. Pastikan terlebih dahulu kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini atau tidak. Karena general itu tidak bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja. Semoga kali ini banyak yang ketarik ya, termasuk kalian ya. Oke, kita lihat ceritanya apa. Pembacaan general bisa vice versa teman-teman ya. Terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan difikirkan seseorang yang mungkin kalian ingin tahu energinya ya. Juga mungkin permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Silakan difokuskan. Judgment. Ada kartu judgment teman-teman. Judgment itu kartu penghakiman ya. Bisa juga judgment juga bisa diartikan itu kebangkitan atau transformasi. Ingin meninggalkan yang lalu, ingin lahir kembali. Di sini proses-proses seperti semacam mencari jati diri atau menemukan jati diri yang baru seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang ingin diciptakan ya. Bisa suasana hubungan, bisa pencapaian-pencapaian. Kemudian di sini juga yang terutama saya lihat ini pencapaian dalam komitmen. Ya, ada memperbarui komitmen ya. Kemudian ada satu yang ingin dirubah ya, total, drastis gitu. Dan ingin di sini hubungan itu lebih terbuka. Ya mungkin dulunya tertutup karena di situ ada pintu dan pintunya sudah dibuka ya. Seperti itu teman-teman. Supaya banyak yang masuk. Kalau pintu dibuka itu ada yang masuk. Supaya masuk. Bisa yang di luar juga bisa melihat. Seperti itu. Sekali lagi teman-teman di sini, saya kok kerap ini ya. Sekian banyaknya kartu yang sering keluar di saya. Itu Three of Pentacles. Three of Cup. Kartu-kartu berbagi. Kartu-kartu partnership ya. Hubungan kerjasama. Hubungan-hubungan yang mengandung energi berbagi. Kalau dalam bisnis ini, bisnis mungkin bisa bisnis komersial, kemudian promosi-promosi ya. Di sini nggak hanya hubungan, nggak hanya dalam hubungan, di sini juga ada berbagi masalah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, di sini seperti itu. Memang ini adalah sosok-sosok yang memang ahli dalam berbagi ya. Berbagi cinta, termasuk nggak? Masuk teman-teman ya. Kemudian orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin menjaga hubungan itu supaya tetap baik ya. Di sini juga mengandung energi-energi prestasi ya. Seperti itu. Jadi prestasi itu kan sesuatu yang layak ditunjukkan dan layak juga mendapatkan pengakuan. Nah, oke, lanjut. Kita ambil 5. Ada sesuatu yang terbuka, tapi nggak masuk. The Sun. The Sun itu sesuatu yang bersinar, sesuatu yang manasin, ya, ngeringin. Nah, Seven of Wands. Di sini adalah kartu-kartu tindakan. Wands itu kartu tindakan, kartu-kartu dengan energi api elemennya. Di sini ada energi orang-orang yang sedang tidak ingin diganggu,
ya. Mungkin seseorang yang kalian pikirkan ini sedang nggak ingin diganggu, sedang sedang nggak ingin diganggu ini karena melindungi posisi dia, milik dia, ya. Apa yang telah diraih juga bisa, ya. Kemudian di sini saya kok lihat ini kayak apa ya, prestis atau ingin penghargaan atas sesuatu yang telah dicapai gitu loh, ya. Ingin dianggap menang, ingin mengalahkan kesulitan. Rupanya biasa ya, kalau cinta berbagi-bagi atau mungkin kerjasama itu mau ada yang memang lebih ingin dianggap lebih atau ingin dipandang lebih daripada yang lainnya. Jadi ada energi-energi kompetisi. Terutama kalau di dalam hubungan itu wajar ya. Wajar kalau ingin bukan ingin diprioritaskan paling tidak, tapi ingin apa ya? Ingin ada poin plusnya lah paling tidak gitu ya. Dan itu yang ingin dibangun. Karena mungkin selama ini mungkin pintu ini masih tertutup. Sekarang ingin semuanya terbuka. Ingin membuka hubungan atau ingin orang tahu kita ini punya hubungan ya. Atau mungkin di sini ada cinta yang terbagi-bagi ini mulai terbuka ya. Ketahuankah? Kalau soal ketahuan atau tidak, saya nggak mau memastikan dan nggak mau ngarang dan nggak mau tahu. Yang jelas kalau memang ada energi-energi ketahuan kalau cinta rahasia, di sini salah satu pihak tetap nutupin karena melindungi posisi seperti yang saya bilang tadi. Apapun yang terjadi akan siap menghadapi tantangan dengan gigih. Mungkin melindungi atau apapun. Di sini saya merasakan energi-energi kegigihan ya. Gitu. Persisten. Oke, lihat ya. Kurang 2. The Chariot. Wow. The Chariot itu energi penuh perjuangan ya. Ini gambarnya kendaraan. Biasanya kereta. Itu adalah alat transportasi. Jadi pada intinya adalah kalau bisa disimpulkan ini adalah sesuatu yang bisa bergerak secara cepat. Mungkin di sini ingin segera mungkin segera bergerak untuk yang tadi saya sampaikan. Jadi pergerakannya cepat. Tapi tetap hati-hati. Ya, dalam berkendara kan harus hati-hati, harus ada rambu-rambunya, ya pergerakan tapi yang hati-hati. Tapi ininya cepat. Kalau nggak pengen cepat mungkin gambarnya akan orang jalan. Tapi di sini kendaraan. Ya, jadi ini pergerakannya itu supaya lebih cepat ya. Seperti itu. Ingin ada satu yang lebih cepat. Kalau memang di sini ada dari kalian atau seseorang yang kalian pikirkan, energinya bisa vice versa ya teman-teman. Itu ingin perjalanan ya, perjalanan yang untuk ngurusin ini, Three of Pentacle. Atau mungkin ingin bertemu ini. Ya. Di sini saya lihat juga ada masalah komunikasi. Kalau kalian yang komunikasinya nggak baik, ini saya melihat bukan akan ada ya. Ada energi keinginan untuk memperbaiki komunikasi. Ya, silakan disesuaikan kalian yang mana. Oke, lanjut ya. Ini banyak energi-energi ingin menaklukkan ya, atau ingin memenangkan sesuatu. Oke, di sini Knight of Swords. Knight of Swords itu adalah juga energi pergerakan. Gini teman-teman, kalau kalian sedang menunggu pergerakan seseorang, kartu ini aminin teman-teman, karena ada energi belum tentu terjadi ya. Jangan terlalu percaya sama kartu. Tapi yang perlu kalian tahu, energi seperti mendungnya gelap banget, itu kemungkinan besarnya kan hujan ya. Jadi ini seperti itu. Ada energi-energi keinginan atau energi-energi pergerakan ya. Untuk yang sifatnya itu komunikasi teman-teman. Untuk
seperti itu. Semoga untuk kalian yang sedang mengharapkan satu komunikasi ya, tapi di sini komunikasinya saya kira untuk sesuatu yang baik ya. Semoga seperti itu. Amin ya. Atau mungkin di sini memang ingin memperjelas segala sesuatunya. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang punya masalah ya terkait dengan mungkin gagal komunikasi atau lama nggak komunikasi, semoga dengan ditariknya energi ini semoga ada benarnya juga ya, amin. Akan ada komunikasi yang sifatnya itu ke arah lebih baik ya, amin. Oke. Di sini Ace of Chalices. Ace of Chalices itu kartu-kartu atau energi-energi perasaan, tapi as ya, mungkin memulai sesuatu yang baru, perasaan-perasaan baru ya, mungkin perasaan yang dulunya nggak cinta jadi cinta, atau yang dulunya cuek sekarang enggak, anggap saja seperti itu ya, yang baik-baik saja ya. Bukan berarti saya memberikan bacaan yang halus, silahkan disesuaikan. Kalau kalian tidak bermasalah soal cinta segitiga, kalian tidak ingin memperbarui hal yang mungkin sudah berlalu, kemudian ingin komunikasi dan sebagainya seperti yang saya bacakan tadi, tidak seperti itu ya, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Jangan dipaksakan ya, nanti salah bacaan malah nggak karu-karuan. Oke? Oke, jadi ceritanya seperti itu. Mungkin walaupun tidak dengan cinta atau mungkin tidak untuk memperbarui hubungan atau apapun, tapi yang di sini adalah ada usaha-usaha energi, usaha untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih clear gitu ya, lebih jelas gitu. Amin. Kalau untuk ininya ya, sosoknya mending kita lihat lagi aja untuk sosoknya. Ntar nih sosoknya supaya lebih pas, supaya lebih pasti ya. Kita lihat sosoknya ya teman-teman. Sosoknya, sosok seseorang yang kalian pikirkan, silakan disesuaikan. Bacaan saya ini timeless ya, tidak berbatas waktu, jadi kapanpun kalian menemukan video saya ini mungkin memang cocok ya. Ini videonya masih berlaku kok. Berlaku kapanpun ya. Seseorang yang difikirkan oleh penonton saya yang masuk dalam cerita ini. Orang masa lalu, teman-teman. Jadi ini bukan orang baru ya. Orang-orang yang mungkin pernah bermasalah atau yang dulunya menutup pintu, sekarang pintunya terbuka gitu ya. Kemudian ini adalah orang-orang yang ingin memperbarui hubungan lama untuk mengulang kembali atau mungkin memperbaiki lah ya. Ada nostalgia yang mulai terpikirkan. Saya ambil satu ya. Oke. Di sini ada sosok High Priestess. Sosok feminin ya, tidak selalu wanita, bisa juga laki-laki. Tapi memang High Priestess itu banyak mengandung energi-energi rahasia. Mungkin orang ini punya rahasia atau orang yang kalian pikirkan ini adalah orang yang pintar menjaga rahasia ya. Orang-orang ini punya intuisi yang kuat, kemudian banyak cenderung yang suka ke arah mistis-mistis ya. Kemudian orang-orang yang punya harga diri atau pride yang tinggi, dan orang-orang yang cukup mampu menarik lawan jenis ya. Orang-orangnya inspiratif dan orangnya kebanyakan mungkin secara pola pikir, walaupun entah pola pikir atau tindakan ya, sebenarnya orangnya bijak sebenarnya gitu. Oke, kita lihat ya, bijak kok cinta segitiga gitu ya. Itu beda ini ya, beda konsep. Harusnya kalau bijak kan nggak menghadirkan cinta cinta yang lain ya, tidak berbagi kan gitu. Jangan salah, beda itu jalurnya.
Nah, cinta-cinta aja seperti yang saya sering bilang. Mau gimana kalau memang cinta? Yang membedakan adalah bagaimana menyikapinya, itu sih. Kalau itu kembali kepada pilihan ya. Pilihan masing-masing orang. Di sini ada Nine of Wands. Orang-orang yang sebenarnya lagi banyak cobaan sih orang ini. Orang ini itu tipikal orang yang mudah kesepian. Ya. Kemudian orang ini sekarang sedang khawatir ya. Pada prinsipnya orang ini bukan orang yang sangat pede ya. Sebenarnya dalam hati kecilnya itu bukan orang yang pede. Orang ini itu sebenarnya juga orang-orang yang rentan terhadap perasaannya, terhadap banyak rentan-rentan takut disakiti gitu loh. Ya. Mungkin orang ini sekarang sedang, kalau orang naik truk ya, mungkin rem gitu ya, sedang ngerem itu pakai handrem. Jadi orang ini mungkin saat ini sedang berdiam diri ya. Berdiam dirinya ngapain? Sebenarnya dia itu mikir, berharap ada perubahan yang baik, mikir saya kok kesepian, banyak kekhawatiran, banyak masalah yang ingin diselesaikan itu. Ini orangnya sedang begini. Maka dari itu mungkin orangnya saat kartu ini ditarik mungkin sedang tidak berkomunikasi atau komunikasi atau hubungannya sedang buruk dengan kalian. Itu. Ada energi-energi menarik diri ya, stagnasi, dia membisu, perubahan ya. The lover, teman-teman. Orang ini adalah orang-orang pecinta. Lover, cinta. Tapi cintanya ini, orang ini pecinta yang penuh nafsu. Ya. Penuh nafsu, cinta. Ada juga di sini sosok-sosok yang sudah menikah, yang dihadapkan dengan dua pilihan antara nafsu, godaan, kemudian harmonisasi, kemudian apa yang namanya aturan-aturan yang diterapkan oleh keluarga, oleh adat, oleh norma, oleh hukum, oleh agama itu. Tapi memang pada prinsipnya orang ini memang orang-orang yang sebenarnya kalau dibilang ngumbar nafsu kah? Ya model-model seperti itu, nafsu dan ego. Ya, nafsu itu bukan selalu ini ya, yang itu gitu loh. Nafsu itu mengikuti kata hati, pokoknya pengennya harus dilakukan gitu loh. Hasrat-hasrat seperti itu. Oke, lanjut. Ini orang yang seperti itu teman-teman. Nggak hanya dalam hubungan aja, sebenarnya orang ini memang dalam banyak hal itu sebenarnya maunya hanya nurutin hasratnya aja. Oke, di sini Four of Wands. Jelas-jelas ini adalah orang yang sudah menikah atau kalian yang sudah menikah. Pokoknya ada pernikahan di sini. Jadi jelas di sini cinta bersegi-segi. Gitu. Ini sosoknya. Ini sebenarnya sosok ini sudah hidup pertama ya. Bisa jadi orang ini sudah hidup lama di dunia ini ya. Bukan belasan tahun ya. Bukan ya pokoknya usianya mungkin banyak. Karena di sini the world banyak yang sudah dia lalui. The world itu dunia. Atau ya Allah, kok iso sih nyampluk. Maaf ya. Kemudian di sini adalah sosok-sosok yang orang ini suka liburan. Ya, senang banget. Kemudian orang ini kadang-kadang kalau ngomong sering diulang-ulang. Orang ini kalau ngomong sering diulang-ulang, teman-teman, kayak aku ya. Kemudian orang ini sebenarnya sudah banyak hal itu, yang saya bilang banyak hal itu sebenarnya banyak cerita hidupnya. Tapi bukan berarti banyak yang dia ambil sebagai pelajaran, belum tentu ya. Banyak sebenarnya yang sudah terjadi dalam hidupnya sampai banyak masalah dan sebagainya. Nah, itu sosoknya teman-teman ya. Sesuai nggak sih? Coba kita lihat inisialnya ya. Inisialnya seseorang yang difikirkan kali ini itu siapa? Itu siapa? Ini apakah cocok? Oke. Bisa inisial dia, inisial kalian ya. Atau inisial siapapun atau apapun yang ada di antara hubungan kalian ini loh.
biasanya ya ada sandi-sandi atau kode-kode dengan inisial atau apa. Oke? Di sini G, S, J, L, B, X, Y, K, N, F, T, I, di sini D. Oke. Oke. Itu inisialnya silakan disesuaikan. Kalau zodiaknya saya kira semua ada teman-teman ya, energinya. Ada elemen air, elemen api, elemen angin atau udara, elemen tanah dan bumi juga ada ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat ya, kondisi dia kenapa sih kok dia ini, atau ada energi chariot, ada energi pergerakan ya, ada energi pergerakan. Apakah yang dia ingin katakan sebenarnya, atau yang ingin dia luruskan, pergerakan untuk berkomunikasi dan sebagainya itu apa sih ya? Coba kita lihat di kartuku ini. Apa sih energi pergerakan atau komunikasi yang ingin dia lakukan? Berarti bisa dikatakan rencana dia apa ya? Itu ya. Jadi ini ada energi-energi ingin meluruskan, ingin mencari satu kejelasan, ceritanya gitu. Terhadap sesuatu yang nggak jelas. Six of Swords. Sebenarnya ya, rupanya gini loh. Salah satu ingin menjelaskan, satunya melarikan diri. Salah satunya menjauh karena ingin menjauhi masalah. Jadi ini nggak sinkron di antara kalian. Satu ingin terbuka, ingin penjelasan yang lebih detail, ingin deep talk, bicara dari hati ke hati. Tapi yang satu nggak mau. Jadi kalian di mana nih? Kalian yang nggak mau, atau dia yang nggak mau, menghindar gitu. Satu adalah hal-hal yang sifatnya itu memang seperti menghindari tanggung jawab ya, mengingkari tanggung jawab. Memang ingin ngeles gitu. Saya pikir ini akan muncul apa yang ingin direncanakan, apa rencananya ngeles. Kalau yang ingin ditanya-tanya lebih jauh ini. Oke. Sebenarnya dia pada prinsipnya ingin hubungan yang nyaman-nyaman saja ya. Tapi kalau tanpa penjelasan atas segala sesuatu yang dia lakukan ya, tidak ingin bertanggung jawab, justru melarikan diri, mana bisa tercapai yang namanya hubungan yang ini bahagia, harmonis dan sebagainya ini. Sebenarnya dia pingin seperti itu, pingin tok, tidak berjuang, tidak berusaha. Terus orang lain yang suruh berjuang, orang lain nggak boleh tanya. Oke, for once. Yang dia rencanakan ini ada kartu-kartu hubungan stabil ya. Ada rencana-rencana menikah ini, atau ingin memperbaiki pernikahan. Bisa juga kalau dia dengan hubungan dengan orang lain, ada keinginan walaupun sekilas ya, di sini ada energi ini. Hubungan stabil atau hubungan yang senang-senang tapi lebih hubungan aman, stabil, tanpa gangguan. Atau mungkin hubungan seperti anniversary yang dirayakan seperti itu.
perayaan-perayaan kayak bukan melegalkan ya, legal itu kan hukum. Ingin apa ya? Kayak komitmen gitu loh. Apa sih istilahnya? Itu. Di rencana-rencana seperti itu. Lah kok ngono, Rek? Lah kok gitu? Oke. Jadi itu yang direncanakan. Nggak ingin ngomong. Ini kalian tahu selintutan nggak? Apa ya? Orang yang nggak terbuka, main belakang, bergerakan diam-diam, itu loh. Oke. Dan orang ini memang secara pikiran nggak dewasa ya. Jadi nggak mikir resiko atau apa. Hanya nuruti hasrat itu tadi yang saya bilang. Oke, di sini Eight of Wands. Orang ini kalau untuk hasrat dan keinginannya cepat, geraknya cepat. Umpamanya mungkin ya, untuk ke orang yang dia nggak ini, mungkin komunikasinya dia akan lambat atau pergerakannya lambat. Tapi kalau untuk orang yang sesuai dengan hasrat dan keinginannya dia, cepat. Jadi sebenarnya orang ini bukan orang yang lemot, enggak. Apakah dia ini? Kadang-kadang saya lihat ini orang-orang yang bermuka dua. Bermuka dua. Di sana gimana, di sini gimana, di luar gimana, di dalam gimana, gitu. Jadi rencananya ini, apakah rencana ini pasti, apakah matang? Enggak juga, karena di sini energinya page. Orang yang nggak banyak, nggak mau mikir, nggak mau mikir secara matang, nggak mau mikir yang bijak. Di sini energinya kekanak-kanakan, lujur aja, ya. Kayak rem dikasih cakramnya rem dikasih oli, ya lunyu, terus gak ada remnya, nggak gigit remnya, nggak pakem, dan itu nggak mikir gitu. Ini energi yang seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kalian, sekali lagi ini general, bukan untuk semuanya. Kalau yang nggak cocok jangan dipaksain. Mungkin ini hanya untuk beberapa orang saja yang cocok ya. Oke, lanjut. Terus mau dia sebenarnya apa? Ya, kalau itu rencana-rencana dia, ya, rencananya aja tanpa mikir, dia lakukan gitu aja. Ada yang pingin menikah lagi kayak itu loh, ya kan? Melegalkan sesuatu atau membuat apa ya? Bukan legal, mencanangkan satu hubungan apa ya namanya ya? Deklarasi. Kok deklarasi? Apa kayak super semar ya? Coba kita lihat ya. Rencana dia kepadamu apa? Ya, kepadamu ya. Khusus, bukan rencana. Apa ya? Tujuan. Ada yang dituju itu apa? Nah kan, nggak jelas lagi kan? Ini saya mau bilang jelas dan pasti. Berarti saya ngarang, sok tahu. Karena ini deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Seseorang pakai topeng dalam hubungan ini. Ya gak bisa jelas. Maksud saya itu mungkin apa, kayak di sini kan banyak ya. Mungkin mau flirting, atau mungkin mau wedding, atau mungkin mau apa, playfulness gitu ya. Dari sekian banyak kartu yang keluar deception. Rencana dia, berarti rencana yang tampak itu mungkin nggak sesuai dengan yang di dalam topengnya ini. Jadi aku juga nggak mau bilang pastinya gimana. Tapi orang ini pakai topeng dan serba nggak jelas. Energinya gini lagi, Page of Swords, nggak dewasa. Dan asal-asalan, asal jalan aja, nggak dipikir. Oke, adjustment. Inginnya ada satu ikatan. Ya,
ikatan your love life is ascending to higher level of commitment. Mungkin sekarang apa ya, pacaran seumpamanya atau TTM-an. Kalau TTM-an mau lebih higher level of commitment. Jadi komitmennya itu naik tingkatan, naik level. Dulu TTM, sekarang jadian. Nanti jadian tunangan. Dari tunangan nanti nikah siri. Nikah siri nanti nikah resmi gitu loh ya. Jadi ada jenjangnya. Ada tujuan-tujuan dia, entah dengan kalian atau enggak ya, saya nggak mau sok tahu dan mastiin. Sekali lagi ini general, kalau mau bahas itu lama nggak terfokus nanti kemana-mana. Maka dari itu untuk kalian yang ingin personal reading itu kalau ingin dibacakan untuk permasalahan kalian ya, jadi langsung satu permasalahan, satu orang, satu yang ditanyakan itu bisa lebih fokus. Itu kalian bisa personal reading ya. This could be the one ya. Rupanya orang ini you have already met the romantic partner you seek. Jadi orang ini kalau menghadirkan orang lain di dalam orang baru di dalam hidupnya, ya yang saya bilang tadi cinta yang terbagi-bagi, dia merasa orang ini adalah sosok yang benar yang selama ini dia cari. Cie ya. Dan orang ini memang maunya menarik diri dengan salah satunya ya. Atau mungkin memang dia sekarang kayaknya sih tidak kayak gini loh, tahu nggak Panglima Sudirman sampai ke sono-sono ya. Jadi dia itu pergerakannya gerilya gitu ya, perangnya itu gerilya. Jadi sementara diam tapi kalau malam bergerak ya. Jadi ada saat-saat tertentu dia bergerak, ada saatnya kayaknya anteng gitu. Jadi kayak ini kayak apa ya? Pergerakan itu kayak pergerakan bawah tanah. Jadi nggak jelas memang, nggak jelas. Nggak bisa ini. Dan saya juga nggak mau dong bacain tebak-tebakan ya kan. Ini menyangkut tanggung jawab moral yang saya bacakan ya. Harus ada tanggung jawab moralnya, nggak asal baca. Gitu teman-teman. Kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi si dia ini atau menghadapi permasalahan kalian yang seperti ini. Kita lihat ya. Apa yang harus kalian lakukan? Di kartuku. Oke. Kalau saya lihat sih komunikasi ya. Tapi kalau sulit juga kalau diajak komunikasi orangnya tetap nggak jelas ya. Nggak terbuka atau tetap pakai topeng. Repot kalau sama orang yang suka selintutan itu apa? Main belakang, nggak jujur, suka bohong. Memang repot dan kita memang nggak bisa memaksakan. Tapi kalau tidak diusahakan, komunikasi dengan cara yang baik, lisan yang baik, mau mendengarkan, mau menyampaikan dengan cara yang baik, itu akan sulit. Oke. Focus on love. Look for the good in everyone. Jadi jangan pandang buruk dulu. Mentang-mentang dia melakukan banyak hal yang salah atau mungkin sering menyakiti kalian. Jangan underestimate. Semua dianggap kebiah uyah. Jadi maksudnya dianggap segala sesuatu tentang dia itu jelek semua. Tapi lihatlah juga dari sisi baiknya. Toh tidak ada seseorang itu yang hitam semua. Hitam ada putihnya ya. Tidak semua orang itu jelek, tidak ada baik-baiknya, sedikit, setitik, senilah. Nggak ada ya, senilah, setitik ya. Itu nggak ada, pasti ada sisi baiknya lah. Minimal orangnya sabar. Kalau diajak bertengkar, diam, itu sudah nggak mukul gitu loh. Oh dia suka mukul, tapi dia sering kasih duit, adalah gitu loh. Jadi lihatlah dari sudut pandang yang adalah kebaikan orang itu walaupun dia itu jeleknya seperti apa ya. Jangan dipandang jelek semua, wis gak ada api belas, jangan. Lanjut ya. Ini orang-orang yang mau menjalin hubungan sama orang lain rupanya. Oh alah. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Jadi kalau kalian itu ingin menarik orang ini, ingin bicara, paling tidak ya, make a genuine effort. Kalian harus membuat effort, melakukan tindakan
mungkin pendekatan atau pendekatan secara mungkin ingin komunikasi, tapi segala sesuatunya harus yang genuine. Yang genuine itu seperti apa? Yang lembut, yang nggak kasar, yang baik, ya seperti itu. Supaya bisa terjalin komunikasi, bisa terjalin lagi hal-hal yang sifatnya bisa mengarah untuk satu kebaikan, supaya terkoneksi lagi, supaya ada kejelasan ya, nggak sembunyi-sembunyi, ada komunikasi lah. Itu saran dari semesta seperti itu. Tunjukkan bahwa kalian itu care. Ya, jadi walaupun kalian nggak care banyak mangkelnya ya, tapi tunjukkan kalau kalian ingin mencapai satu mungkin apa yang tadi diinginkan penjelasan, atau mungkin apa sih mau kamu, deep talk itu tadi ya, komunikasi yang mendalam, heart to heart conversation seperti itu memang harus seperti itu. Mungkin kita harus menurunkan ego untuk bisa nyelondoh katanya orang Jawa ya, menurunkan ego ya, seperti itu. Nggak mau bunda, oh ya wis. Ini cuma saran semesta loh ya. Oke, lanjut. Karena memang pada prinsipnya kalau nggak ada komunikasi, atau komunikasinya hanya nyindir, hanya mengolok-ngolok, criticizing, mengkritisi satu sama lain, nggak akan ada solusi. Dan hanya menjudge, kamu elek tok, nggak ada baiknya, kamu gini, kamu gitu, hanya menyudutkan gitu, nggak akan ada solusi, oke? Like attract like. If you long for more love, be more loving. Nah kan di sini gini. Kalau kamu ingin dicintai lebih lama, ya, berikanlah cinta juga yang lebih-lebih. Jadi mungkin di sini yang harus dibangun adalah kasih sayangnya, bukan hanya memendam. Banyak dari dulu dia nyakitin terus dan hanya itu yang dipendam, tapi lupa akan kebaikannya. Dia nggak ada baiknya. Kalau nggak ada baiknya ya sudah, harus dibicarakan baik-baik. Apakah harus terus atau tidak? Kalau rumah tangga sama. Semua dengan komunikasi. Kuncinya itu. Kalau enggak, ya enggak akan bisa tercapai. Hanya menjudge, hanya mengolok-olok, hanya mengkritisi satu sama lain. Dan enggak akan ada titik tengahnya. Enggak akan ada titik temunya. Dan enggak akan ada pencerahan. Akhirnya ya ngeblunder di situ-situ aja. Kalau dibiarkan akan bertahun-tahun dan akan berkerak. Kalau sudah berkerak akan sulit. Gitu. Paham ya? Jadi segala sesuatunya harus diselesaikan. Awalnya adalah deep talk, conversation, pembicaraan dari hati ke hati. Lu maunya apa? Aku maunya begini. Jangan mau hanya didengarkan saja, tapi juga mau mendengarkan orang lain. Itu adalah konsep komunikasi. Seperti itu teman-teman. Monggo silakan kalau ada yang sekiranya itu bisa diambil sebagai motivasi atau bahan pertimbangan, masukan-masukan positif lah seperti itu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, berarti mungkin ini memang kalian tidak membutuhkan bacaan ini, mungkin orang lain yang membutuhkan ya. Oke, kalau yang in personal reading, saya tadi lupa, yang in personal reading untuk permasalahan kalian sendiri silahkan daftar melalui Tia, admin saya. Nomornya Tia itu di bawah setiap video YouTube saya. Di TikTok itu di bio ya, di profile. Kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan ya, hanya potongan. Kalau yang mau nonton lengkapnya seperti ini ya di YouTube ya. Dari awal hingga akhir itu ceritanya adalah sambung menyambungnya. Jadi nggak sepotong-sepotong. Jadi tahu detailnya. Jadi daftar di Tia. Nanti kalau sudah dapat jadwalnya, pembacaannya dengan saya langsung interaksi lewat video call, kamera boleh dimatikan dan semuanya berbayar. Oke? Saya kira itu saja. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka jangan lupa di subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya sehingga kalau saya live, kalau saya mengupload video baru, kalian itu ada notifikasinya ya. Jadi nggak telat-telat, karena biasanya kalau live saya itu general reading. Siapa tahu itu energi kalian yang ketarik ya pada saat live. Jadi nggak perlu bayar untuk personal reading gitu. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye.